Pembacaan Alkitab tanggal 16 November tahun 2024, hari ke-321. Daniel pasal 4. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Markus pasal 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Tema minggu ini, teguh sampai kesudahan. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Penjelasan. Daniel 4 ayat 28 sampai dengan 37. Dalam bagian ini, Raja Nebukadnezar mengalami kehancuran dan pemulihan. Setelah sebelumnya diperingatkan oleh Allah melalui mimpi, ia tetap bertindak sombong, menempatkan dirinya di atas segala sesuatu, dan tidak mengakui Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Hal ini membawa hukuman atas dirinya, di mana ia kehilangan akal sehat dan hidup di antara binatang selama 7 masa. Namun, ketika ia akhirnya mengakui kekuasaan Allah, akalnya dipulihkan, dan ia kembali menjadi raja. Kisah ini menunjukkan bahwa keteguhan hati dalam iman memerlukan pengakuan akan kekuasaan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan ketergantungan Daud kepada Tuhan. Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah perlindungannya dan hanya di dalam Dia ia menemukan sukacita dan damai sejahtera. Daud menunjukkan keteguhan iman dengan memilih untuk berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang sejati. Ini adalah gambaran tentang iman yang teguh dan tidak tergoyahkan karena berakar dalam Tuhan. Markus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12, dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat, Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah milik Allah, dan manusia bertanggung jawab untuk memberi yang terbaik baginya. Para penggarap yang membunuh para utusan dan anak pemilik kebun menunjukkan ketidaktaatan dan penolakan mereka akan otoritas Allah. Mereka menolak kehendak Allah, yang pada akhirnya membawa kehancuran. Di sisi lain, orang yang teguh dalam iman akan menghargai apa yang Allah percayakan kepadanya dan tunduk pada kehendaknya. Renungan.
Dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai dengan 37, mengisahkan bahwa keteguhan dalam iman berarti mengakui Tuhan sebagai pemilik hidup kita dan satu-satunya yang layak dipuji, serta belajar rendah hati untuk tunduk pada kehendak-Nya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, sukacita dan kedamaian sejati ditemukan dalam Tuhan. Seperti Daud yang berpegang teguh pada Tuhan, kita pun dipanggil untuk mengarahkan hati kita kepadanya, apapun yang terjadi. Dan Markus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12, keteguhan iman juga berarti menghargai dan melayani Allah dengan setia, mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari-Nya dan seharusnya digunakan untuk kemuliaan-Nya. Refleksi. Apakah kita, seperti Nebukadnezar, terkadang menempatkan diri kita di atas Tuhan, atau kita bersedia untuk rendah hati dan mengakui otoritas-Nya? Dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai dengan 37, keteguhan hati dalam iman memerlukan pengakuan akan kekuasaan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu supaya kita tidak mengalami kehancuran. Bagaimana kita dapat meneladani Daud dalam menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan sumber sukacita kita? Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, seperti Daud yang telah menunjukkan keteguhan iman dengan memilih untuk berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang sejati. Biarlah kita mau juga beriman yang berpegang teguh pada Tuhan dan berakar di dalam-Nya. Apakah kita menjalani hidup ini dengan menghargai segala yang Tuhan percayakan kepada kita dan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya? Markus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12, dengan menghargai apa yang Allah percayakan kepadanya dan tunduk pada kehendak-Nya menunjukkan iman kita yang teguh kepadanya. Kesimpulan. Keteguhan sampai kesudahan berarti mengakui Tuhan sebagai Raja yang berdaulat, menjadikan Dia sebagai sumber perlindungan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nebukadnezar menyadari bahwa hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah hidupnya dipulihkan. Daud mengajarkan bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita dan perlindungan, dan Yesus menegaskan bahwa hidup yang teguh adalah hidup yang menghormati dan melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.